tidak mau bertobat untuk pasti masuk neraka. 5 ajaran utama dalam Injil Matius yang bisa kita lihat. Khotbah di bukit yang terkenal dengan ucapan, berbahagialah orang yang miskin secara duniawi, karena engkau kaya di hadapan Tuhan. Kan gitu. Arti itu semua khotbah di bukit yang ungkapan bahagia itu Bapak Ibu. Itu menjelaskan kondisi hati orang. Contoh. Waktu Yesus katakan, berbahagialah engkau walaupun engkau miskin di dunia ini, tapi engkau kaya di hadapan. Salah satu saja saya kasih contoh. Kadang-kadang kita berpikir nggak masuk akal. Udah miskin, tapi Tuhan pastikan bisa tetap bahagia. Kan gitu kan Bapak Ibu ya? Apa maksudnya? Tuhan Yesus mengatakan, seberapa banyak pun harta kekayaanmu di bumi, tidak menjamin bahagia. Tidak akan menjamin engkau sejahtera. Tidak akan menjamin hati, pikiran, dan perasaanmu damai. Dan juga tidak akan menjamin engkau masuk surga. Padahal kaya raya. Itu teruji dan terbukti dialami oleh 2 orang kaya yang dicatat lagi-lagi dalam Injil Matius. Masih ingat Bapak Ibu? Percakapan antara Lazarus yang super-super miskin itu dengan orang yang kaya raya. Waktu mereka meninggal berdua. Lazarus yang super-super miskin secara duniawi. Masuk surga rohnya. Orang kaya itu neraka. Saking-sakingnya dia di neraka, dia memohon-mohon kepada Allah supaya Lazarus kembali hidup ke bumi. Mengingatkan orang tua, mertua, simbah tua, adik, kakak, adik. Itu bukti salah satu. Orang kaya kalau nggak bertobat. Walaupun kaya di dunia ini. Tidak menjamin kebahagiaan. Tapi orang miskin, Lazarus, bahagia. Contoh orang kaya, anak muda yang kaya raya. Lagi-lagi itu dicatat dalam Injil Matius kok. Waktu berjumpa dengan Yesus. Dia bilang begini, Yesus, bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal itu? Yesus katakan, jual seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada orang lain hasil penjualan. Apa kata anak muda saya yang kaya raya ini? Oh Tuhan, kalau Tuhan bilang yang itu, jangan deh. Perkataan si anak muda yang kaya raya itu mewujud nyatakan. Kekayaan dia tidak membuat dia damai. Kekayaan dia tidak menjamin hidup dia di surga. Itulah salah satu contoh. Isi esensi dari khotbah Yesus tentang khotbah di bukit. Jadi itu syarat dengan makna itu Bapak Ibu. Yang kedua, ajaran utama dari Yesus lagi-lagi tentang pentingnya penginjilan loh. Maka kalau gereja-gereja, kalau orang Kristen, para pendeta masih memakai kitab Injil, bahan khotbah harusnya menginjil dong. Jangan hanya khotbah yang menyenangkan di telinga. Tantang jemaat itu bertobat pada Yesus. Kan harusnya begitu. Kok masa isi kitabnya A, yang kita khotbahkan C? Gimana ceritanya? Yang ketiga, dari ajaran utama Yesus dalam Matius apa? Siapa yang terbesar di surga? Bukan orang yang kaya raya di dunia ini. Tapi orang yang sungguh-sungguh bertobat. Bukan hamba Tuhan yang namanya terkenal, jemaatnya jutaan orang. Yang terbesar di surga. Kata Yesus. Tapi pendeta yang sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Masih ingat Bapak Ibu peristiwa di Bukit C itu? Di Matius pasal 23 ayat 1 sampai 36. Tempat itu kan menjelaskan kondisi orang di neraka. Dan kondisi orang di surga bagi yang sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Itu memberikan gambaran bagi kita. Cepat-cepat ambil keputusan bertobat. Karena mati hidup kita tidak bisa kita perpanjang, tidak bisa juga kita perpendek. Semuanya ada di tangan Tuhan. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat pada Kristus, kapanpun dimanapun dipanggil Tuhan, surga dijamin Tuhan buat kita.
Perumpamaan tentang kerajaan. Lagi-lagi disinggung tentang penabur. Saya akan coba tambahkan lagi sedikit informasi tentang ini. Tadi saya sudah singgung tentang ada 4 jenis tanah kan, Bapak Ibu. Saya mau jelaskan lebih dalam lagi. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Jadi di samping Lukas menyinggung juga tentang perumpamaan tentang penabur, Matius juga menyinggung rupanya. Di Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Nah, apa makna simbolis dari perumpamaan tentang penabur? Penabur itu sebenarnya menggambarkan peran Yesus. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, itu sama dengan peran kita sebagai hamba Tuhan. Penabur itu. Itu peran kita sebagai hamba Tuhan, peran kita sebagai pengajar, peran kita sebagai pengajar, pembagi firman. Kita ini penabur. Oke? Lalu benih itu acara tentang firman Tuhan. Benih itu digambarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan termasuk Bapak Ibu dan saya. Lalu tanah itu gambaran hati jemaat. Hati orang-orang yang kita layani. Hati orang-orang yang kita khotbahin. Hati orang-orang yang kita ajar berbeda-beda. Apa arti keempat jenis tanah itu? Tanah di pinggir jalan artinya adalah hati yang menerima firman itu. Tetapi tidak paham. Tapi tidak mengerti. Walaupun dia bilang, puji Tuhan, haleluya. Karena mungkin kot bapak pendeta, ibu pendeta. Maka dia bilang, Tuhan, Tuhan. Tapi nggak mengerti. Nggak paham apa yang dipuji Tuhan kan. Nggak paham. Dan banyak jemaat begitu. Belum lagi kalau kita para pengkhotbah katakan, ah, kita paksa amin kan jemaat itu kan. Amin, amin, amin. Tapi jemaat itu paham. Ya, kalau saya nggak bilang amin, nggak enak sama Bapak Ibu Pendeta. Dikirain nanti saya melawan khotbah. Kadang-kadang kita para hamba Tuhan juga langsung begitu bahagia dan senangnya. Atau jemaat itu bilang, amin, amin, amin. Padahal mereka nggak paham, nggak mengerti. Apa inti, apa maksud, dan juga apa yang harus mereka lakukan. Apa yang harus mereka ubah setelah mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah gambaran hati jemaat yang digambarkan tanah di pinggir jalan. Dan misi terlalu banyak orang Kristen yang memiliki hati seperti tanah di pinggir jalan saat ini. Itu makanya tingkat kemurtadan di kalangan orang Kristen tinggi, Bapak Ibu, sampai hari ini. Bapak Ibu tolong refleksi dengan jemaat yang Bapak Ibu layani. Berapa banyak, berapa persen jemaat kita? Hatinya masih seperti tanah di pinggir jalan. Gampang sih bilang amin. Gampang sih puji Tuhan. Gampang bilang haleluya. Bertobat tidak pernah. Berubah tidak pernah. Itu akhirnya setelah pulang dari gereja apa yang terjadi? Iblis langsung meracun. Artinya tidak ada yang tertinggal dalam hati dan pikiran jemaat yang bilang amin amin tadi. Karena baru saja bersenggolan dengan jemaat lain. Apakah karena masalah parkiran gitu ya? Udah maki-maki yang keluar. Coba tuh. Itu hanya karena senggolan aja. Itu nggak sampai pecah, rusak motor atau mobil. Tapi langsung banyak itu. Tuh. Masih banyak orang Kristen di situ. Jadi saya kira Bapak Ibu perlu coba lakukan riset kecil-kecilan lah. Dan kedua, tanah yang berbatu baru. Nah, ini boleh sekaligus Bapak Ibu pakai jadi bahan khotbah minggu besok. Matius 13 ayat 1 sampai 3. Sekaligus Bapak Ibu khotbah. Tanah yang berbatu-batu itu mencerminkan, memberikan arti hati jemaat yang menerima firman. Awalnya sukacita. Tapi tidak lama. Sukacita itu berubah menjadi duka cita. Bahkan bisa berujung pada kemurtadan. Mengapa? Karena langsung
Uji Tuhan dengan apa? Sakit penyakit, krisis ekonomi, dan segala macamnya. Banyak orang Kristen yang masih dalam posisi tanah yang berbatu-batu hatinya, Bapak Ibu. Waktu dia berkati oleh Tuhan, oh, puji Tuhan, haleluya. Waktu usahanya, bisnisnya, lagi baik-baiknya, wah. Kata-kata firman Tuhan mudah gampang keluar dari bibir dan mulut. Karena semuanya masih tenang. Aman. Tetapi waktu Tuhan izinkan datang ujian, tidak pernah lagi keluar satu kalimat pun dari mulutnya tentang firman Tuhan. Yang ada apa? Hujatan, makian sama Tuhan. Banyak orang Kristen di posisi ini kok. Ada nggak pendeta hamba Tuhan di posisi ini? Wah, nggak usah ditanya Bapak Ibu. Lihat aja tuh, mantan-mantan pendeta yang murtad. Termasuk di dalamnya almarhum yang sudah jadi hantu atau begu yang terus menerus dihidupkan oleh orang seberang. Ustadz Yahya Wahloni. Kalau sudah jadi begu kan, masih dihidupkan. Masalah cari makan. Karena kalau nggak begitu, nggak makan orangnya. Nggak hidup. Hati-hati. Tanah yang semak duri. Ini adalah gambaran hati yang mendengar firman tetapi terganggu. Karena tiba-tiba saja ekonominya, usahanya, kesehatannya diganggu oleh sibolis. Atau dia sudah terlena dengan zona nyaman atau kenikmatan hidup duniawi. Maka yang awalnya dia selalu senang mengatakan puji Tuhan, haleluya. Tapi lama-kelamaan berubah menjadi puji Tuhan, haleluya. Tuh. Bapak Ibu, kita punya PR. Mengubah hati yang digambarkan seperti tanah di pinggir jalan. Hati yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Hati yang ketiga, tanah semak duri. Tugas kita. Mengubah semua itu melalui pertolongan kasih kuasa Roh Kudus. Dengan cara apa? Beritakan Injil. Muridkan, gembalakan, ajar. Maka kalau ditanya, Pak Tony, sasaran paling akhir dari dunia pelayanan kita itu apa? Yang terakhir nih, tanah yang baik. Artinya hati, pikiran, perasaan, totalitas hidup jemaat itu harus menjadi tanah yang baik. Artinya terbuka, luas, lebar, dan dalam hati mereka. Mendengar, mengerti, melakukan, menghidupi firman itu. Dan juga mempraktikannya dan mengajarkannya. Sehingga Tuhan berkati mereka dengan berkali-kali lipat. Ada kesulitan, ada pergumulan, ada krisis, kesehatan terganggu. Tidak jadi masalah. Tidak ada iman dan pengharapan. Karena dia tahu. Semua itu bagaikan obat yang pahit, tapi ujungnya memuatkan, memulihkan, dan menyembuhkan. Imannya semakin dalam. Inilah tanah yang baik, tanah yang subur. Inilah gambaran hati yang paling sempurna yang menjadi tujuan pelayanan kita kepada jemaat. Jadi jangan langsung bangga Bapak Ibu. Jemaat itu rajin datang, kursi penuh bahkan kurang tiap minggu. Padahal posisi hati mereka
Tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, atau tanah semua itu. Nggak ada gunanya juga. Tapi lumayan kan Pak Tony kan persembahan agak ada peningkatan secara signifikan, termasuk perpuluhan. Begitu. Bapak Ibu, kita hidup bukan karena uang, tapi karena Tuhan. Saya meyakini itu sejak 26 tahun yang lalu. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, saya tidak pernah mengumpulkan uang. Enggak. Bahkan dari keterbatasan, dari kekurangan, seperti saya cerita tadi kepada Bapak Ibu. Ada jemaat kami, gak diperhatikan anaknya. Kami bantu. Di tengah-tengah kekurangan kami. Dan kami paham, kami hidup karena Tuhan, bukan karena uang. Baik Bapak Ibu, 5 kisah utama Yesus Kristus dalam Injil Matius, saudara saya kira jelas menjelaskan secara langsung tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus, baik sakit penyakit yang disembuhkan, termasuk juga pengusiran setan. Bahkan Matius menunjukkan lebih lanjut tentang kerajaan Allah melalui penginjilan, pengajaran, pemberitaan. Ya, serta Matius juga menjelaskan kehadiran Yesus membawa dampak positif. Bahkan kadang-kadang negatif bagi yang belum bertobat, tapi positif bagi orang yang belum, bagi yang sudah bertobat. Contohnya misalkan waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang. Itu dicatat baik-baik oleh Injil Matius. Membuktikan Yesus berkuasa melakukan mujizat. Bahkan waktu Yesus menyerahkan dirinya ditangkap. Ini kita garis bawah ya. Yesus menyerahkan dirinya ditangkap. Jadi bukan karena simbolis menyerahkan diri Yesus untuk ditangkap. Bukan karena iblis menyerahkan nyawa Yesus untuk ditangkap oleh imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama yang belum percaya. Bukan Yesus menyerahkan dirinya kok. Yesus menyerahkan dirinya. Bukan iblis menyerahkan diri Yesus. Yesus kok. Matius 19 ayat 1, Matius 26 ayat 40. Itu dibaca, ditulis baik-baik oleh Matius. Terus waktu dia dihakimi, disalibkan, dan dibangkitkan.